Ngoleng ahli swarga, kirimno es, gak iso iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur wa adana minal kufri wal jur wa hadana ila sabilil hidayati bit tamassuk wal kitabil munazzal minal baitil ma'mur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat kasih sayang Allah, dengan hidayah petunjuk Allah, dengan inayah pertolongan Allah, dengan taufik kemudahan Allah, dengan kekuatan iman, Islam dan ihsan yang masih dititipkan Allah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, di tengah-tengah kita terus berusaha mencari nafkah, memperbaiki hidup. Alhamdulillah kita masih dapat menyempatkan waktu, masih siap untuk meluangkan diri dalam upaya kita terus sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalur ibadah mahdhah, pelaksanaan ibadah salat Jumat hari ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan hari-hari kemarin dan hari ini yang saat ini kita kerjakan dan esok manakala Allah panjangkan umur kita bisa laksanakan. Kita berharap mudah-mudahan semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal di antara amal-amal yang baik, yang kelak dengan amal itulah kita berharap Allah memberikan rahmatnya, karena rahmat Allah lah Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sekali lagi mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Rajab, bulan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulannya Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap syahrul Rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahrul ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban setelahnya adalah bulanku, dan nanti Ramadan adalah bulan umat. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Rajab dinyatakan sebagai bulannya Allah, padahal Allah sendiri mengungkapkan bahwa inna iddatasy syuhur isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu 4 bulan yang diharamkan. Tapi kenapa Rasulullah menyatakan bahwa Rajab, salah satu bulan yang diharamkan, 4 bulan itu dinyatakan sebagai bulannya Allah? Setelah diteliti dan diamati, ternyata Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa Rajab ini adalah bulannya Allah. Paling tidak ada 2 hal yang menjadikan patokan kenapa Rajab dijadikan sebagai bulannya Allah. Yang pertama, ternyata di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kemahabesarannya,
Kemahabesarannya tidak dinampakkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, bukan cuma hanya manusia, malaikat saja. Jangankan manusia, malaikat saja Allah tidak nampakkan kemahabesarannya. Kemahabesarannya ini Allah akan nampakkan pada makhluk pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma hanya di dunia, tapi menembus cakrawala dunia sampai menembus lapisan langit, lapisan 7 lapis langit, sampai Sidratul Muntaha, ke Rafraful Akhdar, ke Lauhil Mahfuz, bahkan sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, untuk menampakkan kemahabesarannya yang tidak dinampakkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kemudian menampakkan kemahabesarannya ini dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangankan makhluk manusia, malaikat saja, malaikat Jibril tidak mampu sampai menembus cakrawala paling tertinggi, yakni arasy-Nya Allah. Ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk menembus sampai ke arasy-Nya Allah, karena aku diciptakan dari cahaya, sementara arasy adalah nur ala nur. Kau yang hanya mampu menembus cakrawala ke sana, karena kau makhluk yang diciptakan sebenarnya dari cahaya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW terlahir dalam bentuk manusia seperti biasa. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Hanya Rasulullah lah. Di bulan inilah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menampakkan kemahabesarannya, menampakkan segala sesuatu yang tidak dinampakkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW menamakan bulan Rajab ini adalah bulannya Allah? Ternyata di bulan Rajab ini Allah akan memerintahkan, Allah akan menyuruh siapa? Makhluknya, yakni umatnya Rasulullah SAW, untuk melaksanakan perintah. Yang perintah ini beda dengan perintah-perintah yang lain. Khusus perintah ini adalah perintah pelaksanaan ibadah sholat yang diwajibkan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan cuma hanya turun ayat melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah, khudz min amwalihim shadaqatan, cuma hanya turun ayat. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, cuma hanya turun ayat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa, turun ayat. Semua amal ibadah yang kita lakukan selama ini cuma hanya turun ayat melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah atau mungkin langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain dengan perintah sholat, tidak turun ayat, tetapi Rasulullah sendiri diundangnya untuk menghadapnya. Dan perintah ini adalah perintah yang teramat istimewa dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Perintah itu tak lain dan tak bukan adalah perintah pelaksanaan ibadah sholat. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa perintah sholat itu teramat istimewa dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain? Padahal amal ibadah itu banyak macamnya. Tapi kenapa cuma hanya perintah sholat yang teramat istimewa dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain? Setelah diamati melalui hadis-hadis Rasulullah dan juga firman-firman Allah, banyak hal yang mesti kita ketahui kenapa perintah sholat teramat istimewa dibandingkan dengan perintah yang lain. Yang pertama adalah, ternyata dari semua amal-amal ibadah yang kita lakukan, sholat menjadi patokan diri kita. Bedanya antara kita, antara orang Islam dengan orang-orang kafir dalam pelaksanaan ibadah sholat. Kita tahu orang-orang non-Islam ada yang dikenal dengan sedekah, ada yang dikenal dengan pelaksanaan puasa, tapi sholat beda dengan pelaksanaannya. Bahkan sholat dinyatakan sebagai tiangnya agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Bukan sedekah menjadi tiang agama, bukan haji yang beberapa kali pergi haji, bukan menjadi tiang agama. Yang menjadi tiang agama, kata Rasulullah, as-salatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa yang mendirikan sholat, dia sedang menegakkan agamanya. Tapi waman tarakaha faqad hadamad-din, orang yang meninggalkan sholat berarti dia sedang meruntuhkan agamanya. Sholat adalah patokan
berdirinya agama, tegaknya agama paling tidak pada pribadi kita, pada lingkungan masyarakat kita. Kalau pribadi kita sudah tidak mau melaksanakan sholat, runtuhlah agama kita. Kalau di lingkungan kita, di masyarakat kita sudah tidak ada lagi orang yang mau mendirikan sholat, berarti agama di negara, di lingkungan itu akan runtuh lambat laun, pasti dia akan hilang. Sholat adalah menjadi patokan tiangnya agama. Yang kedua, ternyata Rasulullah SAW menyatakan bahwa salat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Awal yang pertama dihisab, ditanya nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar atau mungkin di alam kubur. Tak lain dan tak bukan adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya baik, maka dianggap seluruh amal-amalannya baik. Tetapi manakala salatnya sudah rusak, maka seluruh amalan dianggap rusak. Salat adalah menjadi patokan baik dan tidaknya amal-amal ibadah yang lain. Kalau dalam hitungan matematik, salat itu dinilai 1, sementara sedekah ibadah-ibadah yang lain dinilai 0. Karena ada satunya, maka 0 akan berharga. Pagi sudah melakukan salat subuh, keluar dia rumah mengeluarkan sedekah, punya 0, 1 jadi 10. Kemudian membantu orang lain tambah 0 lagi 10. Kemudian dia lakukan yang lain nambah lagi 10. Tambah lagi 0 dari 10, 100 sampai 1000. Akan ada nilainya 0 kalau ada satunya. Tapi kalau satunya tidak ada, banyak 0-nya, maka tidak akan berarti apa-apa ibadah-ibadah yang lain tanpa ibadah sholat. Kemudian yang ketiga, sholat adalah wasiat Nabi yang paling terakhir. Karena fi akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah as-shalah. Ketika Rasulullah akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, wasiat yang terdengar oleh sahabatnya, oleh istrinya, bukan jaga, hati-hati puasa, hati-hati, tidak. Tapi hal yang paling utama Rasulullah mengatakan as-shalah, 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 hati-hati salat. Jangan sampai ditinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan hafizu 'alas shalat, jaga salat, jaga salat. Artinya dari semua amal ibadah yang paling utama, tak lain dan tak bukan adalah sholat. Yang keempat, ibadah sholat ternyata oleh Rasulullah ditekankan sejak kecil. Anak kita diperintahkan untuk membiasakan ibadah sholat. Kecil usia 7 tahun, perintahkan amuru auladakum bis-sholati sabit. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan ibadah sholat 7 tahun. Tapi wadribuhu li asrin, pukullah manakala usianya sudah 10 tahun. Ini penekanan yang paling utama saking pentingnya ibadah salat. Dan yang kelima, ternyata ibadah salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pelaksanaan ibadah yang lain tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi salat dinyatakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita masih salat tapi ternyata masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti yang harus kita tanyakan, apakah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau hari ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, mendengarkan khutbah Jumat sebagai nasihat bagi kita, paling tidak untuk menggugah diri kita melaksanakan ibadah salat. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan lingkungan kita? Apakah semuanya sudah melakukan salat? Ku anfusakum, jaga diri kita. Bukan cuma hanya kita, tapi wa ahlikum, dan keluarga kita. Kita ingin semuanya, diri kita, keluarga kita, anak kita, lingkungan kita, semuanya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Akhirnya hanya kepada Allah kita berharap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan sehingga kita mampu untuk bersujud pada Allah, melaksanakan ibadah yang paling utama yakni salat, dan kita berharap mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa awjabana bit taubati wal istighfar minaz zunubi wal ma'sam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد الهادي إلى سبيل الهدى على الدوام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بفعل المأمورات واجتناب المنهيات والحرام وأكثروا أيها الناس بالصلاة في جميع الليالي والأيام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر